warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang hakikat pendidikan Islam dalam perspektif tarbiyah, taklim, dan tarbiyah. Latar belakang dari judul ini yaitu pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk akhlak dan pengetahuan. Tujuan memahami konsep tarbiyah, taklim, dan ta'dib sebagai pendekatan utama dalam pendidikan Islam. Konsep tarbiyah. Definisi tarbiyah berasal dari 3 kata yaitu roba, robia, robba. Kata roba yarbu dengan arti nama yanmu, berarti bertambah, tumbuh, menjadi besar. Adapun kata robia yarba artinya naik, menjadi besar atau dewasa, tumbuh serta berkembang. Adapun robba yarubu dengan arti aslahahu, yaitu memperbaikinya. Secara etimologis, kata tarbiyah mencakup makna yang luas, yakni bertambah, berkembang, serta memperbaiki, mengurusi peserta didik, memelihara, memimpin, mendidik, serta mengasuh, dan semuanya itu merupakan aktivitas pendidikan. Jadi, tarbiyah adalah proses pengasuhan dan pembinaan yang bertujuan membentuk karakter yang baik dan kepribadian Islami. Tarbiyah tidak terbatas sebagai pendidik yang mewariskan ilmu, budaya, tradisi, dan nilai kepada peserta didik, tetapi juga transformatif, yakni pendidik ikut bertanggung jawab mengubah dan membentuk karakter peserta didiknya. Karena apa? Pendidik muslim itu harus melakukan apa yang dia katakan, sinkron antara kata dan perbuatan. Dan dia juga menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, sehingga Allah akan mengangkat derajatnya. Konsep tarbiyah ini fokusnya ke pengembangan fisik, mental, spiritual, serta moral. Dan implementasinya yaitu membentuk akhlak mulia dan kesadaran terhadap Allah. Sekarang konsep taklim. Definisi menurut Abrosy, kata taklim itu merupakan bagian dari tarbiyah karena hanya menyangkut domain kognitif. Adapun menurut Al-Atas menganggap kata taklim ini lebih dekat pada pengajaran atau pengalihan ilmu dari guru kepada peserta didik. Jadi, taklim adalah proses pemberian ilmu atau pengajaran yang sistematis. Dari konsep taklim ini fokusnya mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Adapun implementasinya menggunakan metode belajar yang struktur seperti diskusi, ceramah, dan kajian-kajian kitab. Konsep ta'dib. Definisi dari ta'dib adalah penanaman adab dan etika. Dari konsep ta'dib ini berfokus pada pembentukan akhlak dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islami. Adapun implementasinya mendorong siswa supaya lebih memahami dan bisa mempraktikkan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perbedaan dan persamaan antara tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Untuk tarbiyah itu fokusnya pada pengasuhan atau pembentukan karakter. Adapun taklim fokus pada pengajaran ilmu atau pemberian ilmu. Untuk ta'dib fokus pada pembentukan adab. Adapun
kesamaan dari tiga konsep tersebut yaitu ketiga-tiganya saling melengkapi dalam bentuk pribadi muslim yang utuh. Karena makna-makna yang terkandung pada ketiga istilah tersebut berkaitan dengan manusia, masyarakat, lingkungan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makna-makna tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Semuanya menyusun lapangan pendidikan Islam, baik formal, informal maupun non-formal. Sekarang peran guru dalam pendidikan. Apa saja peran guru dalam pendidikan Islam? Dalam konsep tarbiyah, guru itu sebagai pembimbing moral, pembimbing spiritual. Dia memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa, membentuk mentalitas siswa yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Guru bisa mendidik untuk senantiasa menjaga hubungan mereka dengan Allah, menjaga ketakwaan mereka, keimanan mereka kepada Allah melalui ibadah dan perilaku yang baik. Adapun untuk taklim, guru mengajarkan ilmu dan bertanggung jawab untuk memastikan ilmu itu disampaikan sesuai dengan prinsip Islam. Guru berperan menggali dan mengembangkan potensi siswa sesuai bakat dan minat mereka. Adapun konsep ta'dib, guru sebagai teladan akhlak, teladan adab. Guru berperan sebagai pembimbing untuk membantu siswa memahami nilai-nilai moral, akhlak yang baik, bagaimana dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga sebagai panutan bagi muridnya. Sikap, perilaku, dan ucapan guru itu diharapkan mencerminkan nilai-nilai Islami sehingga guru itu dapat menjadi contoh yang nyata bagi siswa dalam menerapkan ajaran Islam. Guru itu selalu dicontoh bagi murid-muridnya di gugulan implementasi di lembaga pendidikan Islam. Dalam tarbiyah, yaitu adanya pembinaan kepribadian melalui ekstrakurikuler dan bimbingan spiritual. Guru membina siswa untuk mengembangkan karakter Islami, meliputi kesabaran, ketulusan, kejujuran, itu dilatih sejak dini. Guru juga membentuk kedisiplinan baik dalam beribadah seperti sholat berjamaah. Anak-anak diajarkan untuk disiplin dalam berjamaah, disiplin baca Al-Quran, zikir, doa, dan lainnya. Dalam konsep taklim, pengajaran kurikulum yang Islami dan berbasis ilmu syar'i, kurikulum mencakup pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, akidah, dan fikih, serta ilmu umum yang relevan dengan nilai-nilai Islami. Guru menggunakan metode taklim yang efektif, tidak monoton, diselingi antara diskusi, drama, tadi kasus yang melibatkan siswa, berpartisipasi. Pada siswa itu tidak monoton. Siswa diajarkan untuk menghargai ilmu pengetahuan. Dari konsep ta'dib, guru memberikan pelajaran akhlak dan adab Islami dalam interaksi sehari-hari. Guru mendidik adab yang baik seperti sikap sopan, berbuat baik pada sesama. Guru menjadi teladan bagi siswa dalam berpendidikan dan perilaku mulia. Tantangan dan solusi dalam pendidikan Islam. Tantangannya yaitu ketidakseimbangan antara ketiga konsep dalam praktik pendidikan. Tantangan dalam konsep tarbiyah misalnya adanya kekurangan dalam pembinaan holistik, keterbatasan lingkungan yang mendukung baik dari keluarga, masyarakat, dan juga kurangnya teladan yang konsisten.
keterbatasan waktu. Untuk tantangan dalam konsep taklim misalnya, metode pengajaran yang kurang menarik atau monoton sehingga anak merasa jenuh. Juga kurangnya penguasaan guru dalam ilmu agama ataupun ilmu umum. Juga ketidakseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Serta adanya kurangnya akses ke sumber belajar yang memadai sehingga dengan tantangan itu menjadikan kendala dalam pengajaran untuk siswa. Tantangan dalam konsep takdir itu kurangnya pemahaman akan nilai-nilai akhlak Islami, pengaruh lingkungan dan budaya luar, kurangnya keteladanan dalam penerapan adab. Dari tantangan-tantangan semua itu diharuskan adanya solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Misalkan dengan adanya integrasi ketiganya dalam kurikulum dan pengembangan metode yang holistik, menciptakan lingkungan yang islami dan menyenangkan, mengembangkan metode pengajaran yang interaktif dan inovatif, tidak monoton. Terus adanya peningkatan kompetensi guru, adanya pendekatan dan pembinaan serta pengulangan untuk pembentukan karakter, dan melibatkan orang tua juga serta masyarakat, serta menggunakan media dan teknologi yang bijak. Terakhir yaitu kesimpulan, pendidikan Islam ini meliputi aspek tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Masing-masing konsep memiliki peranan yang unik dalam pendidikan karakter, pengetahuan, dan akhlak. Namun prakteknya tidak selalu mudah. Ada berbagai tantangan dalam setiap konsep. Dan untuk mengatasinya ada beberapa solusi yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Terus harus adanya keseimbangan, penting itu ya, harus ada keseimbangan. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk individu muslim yang berilmu dan berakhlak. Dengan mengimplementasikan ketiga konsep ini, lembaga pendidikan Islam berusaha untuk membina generasi yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan, moralitas, dan kepribadian Islam yang baik. Sekian pemaparan dari kami. Jika banyak kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.